Assalamualaikum. Di sini saya Teguh Putra Nugraha dengan nomor NIM 41519120123 akan membahas suatu kasus, yaitu layanan kurir on the spot untuk tugas besar 1 mata kuliah analisa berorientasi objek. Di sini ada beberapa topik yang akan kita bahas, yaitu use case diagram untuk request pickup dan pickup package dari layanan kurir on the spot ini. Terus ada activity diagram untuk request pickup dan pickup package juga. Terus ada sistem sequence diagram untuk request pickup dan pickup package juga. Dan selanjutnya ada state machine untuk melihat perubahan dari status setiap pengiriman barangnya itu. Oke. Di sini kita bisa melihat use case diagram dari, kita masuk ke use case diagram dulu. Nah, di sini ada request diagram request pickup. Jadi di sini ada aktornya yaitu sebuah customer, di mana customer akan melakukan proses login terlebih dahulu. Setelah login, customer bisa melakukan update data package, melakukan lacak ataupun tracking dari package-nya, terus request pickup package, terus menampilkan informasi penjadwalan dari package-nya, terus untuk menampilkan label surat ataupun label resi dari package-nya tersebut. Jadi kurang lebih beginilah use case diagram untuk kasus request pickup package pada layanan kurir on the spot ini. Lanjut, di sini ada use case diagram pickup package-nya. Jadi di sini aktornya untuk itu yaitu pengemudi tersendiri ataupun driver delivery ataupun driver truknya. Di sini ada nanti dia pengemudi akan login. Setelah login, pengemudi memiliki akses untuk info jadwal penjemputan package, terus info jadwal pengiriman package, terus info koreksi alamat, terus ada menghapus data package, input data package baru, dan mencetak tanda terima package-nya gitu, ataupun untuk resinya yang akan diberikan ke customer tadi. Selanjutnya masuk ke activity diagram. Di activity diagram ada request pickup dan pickup package. Nah, di sini ada activity diagram request pickup. Di sini ada dua proses, yaitu di pelanggan dan di sistem. Jadi dimulai dari pelanggan, view halaman login, pelanggan melakukan input username password, akan diproses sistem untuk melakukan cek autentikasi ataupun cek akunnya sudah terdaftar atau belum di sistem. Terus jika ya terdaftar, akan lanjut ke halaman home dari webnya, atau kalau tidak akan balik lagi untuk input username password. Selanjutnya untuk view halaman web, terus selanjutnya pilih layanan pickup. Selanjutnya nanti ada layanannya, ada mandiri ataupun tidak mandiri gitu. Untuk yang mandiri, input informasi paket dengan berat dan ukurannya. Jika tidak mandiri, input informasi paket termasuk berat dan ukurannya. Setelah dilakukan dua proses tersebut, akan terjadi proses penyimpanan data, dan data akan disimpan ke database. Di sistem akan terjadi perhitungan biaya pickupnya. Selanjutnya akan terjadi mencetak label dari surat tanda terima package-nya tadi. Itu dilakukan oleh sistem. Setelah itu selesai di sistem,
proses akan kembali ke sisi pelanggan, yaitu pelanggan mendapatkan ataupun surat resinya tadi akan diterima oleh pelanggan. Nah, setelah nomor resinya keluar, pelanggan bisa melakukan menampilkan pelacakan dari paketnya tadi. Oke, kurang lebih begitu untuk activity diagram request pick up package-nya tadi. Selanjutnya ada activity diagram untuk pick up. Nah, di sini untuk proses di sisi pengemudi ataupun driver delivery. Jadi dimulai dari view halaman login system, terus ada input username password si pengemudi ataupun driver, akan ke proses sistem yaitu check authentication. Di sana jika sukses, lanjut ke bisa melihat view jadwal penjemputan dan pengiriman. Jika tidak, untuk balik ke input username dan password lagi. Setelah berhasil tadi, akan muncul view jadwal penjemputan dan pengiriman. Selanjutnya akan muncul pilih informasi paket pelanggan. Jika datanya ada, jika datanya tidak ada, akan disuruh lagi untuk memilih paket yang lain. Jika datanya ada, akan disuruh verifikasi data pelanggan. Proses verifikasi dilakukan oleh sistem. Selanjutnya, setelah proses verifikasi selesai, akan muncul konfirmasi bahwa datanya berhasil diverifikasi. Selanjutnya, akan dilakukan proses jenis pembayaran. Jadi untuk package-nya ini akan diproses atau dilakukan pembayaran dengan metode apa. Jika non tunai, maka proses akan dilakukan virtual by system, akan diproses oleh sistem. Jika tunai, input biayanya secara manual, terus setelah dibayarkan, si sistem akan mencetak tanda terima package-nya atau seperti nomor resinya gitu. Selanjutnya, si pengemudi akan mendapatkan tanda terima dan siap diberikan ke customer. Begitulah activity diagram dari pick up package di sisi pengemudi. Ya, lanjut dengan sistem sequence diagram untuk request pick up. Nah, di sini ada user dan sistem. Dari user pertama akan melakukan proses pemilihan tipe dari jasa yang akan digunakan, akan diinput ke sistem. Setelah itu user akan menginputkan alamat dari pengantarannya nanti, nama dan alamatnya akan diinput ke sistem. Terus ada ukuran dan berat dari paketnya sendiri akan diinput ke sistem. Nah, setelah 3 proses input tadi, sistem akan melakukan mengeluarkan output, yaitu biaya, waktu, dan estimasinya sampai barangnya tersebut. Selanjutnya, user akan melakukan verifikasi terhadap label yang diberikan oleh sistem tadi. Setelah itu, sistem akan menampilkan info dari label tersebut terverifikasi atau tidak. Jadi begitulah untuk sistem sequence diagram pada request pick up package-nya. Nah, selanjutnya untuk sistem sequence diagram pada pick up, yaitu ada pengemudi dan sistem. Pada pengemudi akan melakukan mencari nama
dari pelanggan. Selanjutnya, pengemudi akan melakukan update data terhadap package pelanggan, yaitu melakukan update nama, address, dan lain-lain. Terus akan ada proses verifikasi label. Nah, selanjutnya sistem akan menampilkan output, yaitu display dari informasi label tersebut, menampilkan detail dari label tersebut. Selanjutnya, user akan melakukan proses payment. Jadi pengemudi akan melakukan pemilihan proses payment dan pembayaran totalnya berapa, total yang harus dibayarkan berapa. Selanjutnya sistem akan menampilkan output bahwa konfirmasi pembayaran sudah dilakukan, atau informasi dari pembayaran tersebut sudah sampai mana, sudah dibayar atau belum. Jadi untuk sistem siklus diagram untuk pickup kurang lebih seperti itu. Selanjutnya ada state machine. State machine yaitu pada sistem ini menampilkan state perubahan status dari package tersebut, mulai dari awal sampai berakhirnya proses. Yaitu ada pending. Jadi pending ini proses menunggu pick up ketika si pelanggan sudah melakukan request. Selanjutnya ada proses pick up. Jadi ini driver akan menjemput package-nya ke pelanggan. Selanjutnya package-nya sampai di warehouse, akan dilakukan proses penyortingan dan sebagainya di gudang. Selanjutnya setelah di gudang, package menunggu untuk diantarkan ke alamat tujuan dari package tersebut. Selanjutnya package akan sampai di alamat tujuan dan statusnya terakhir itu delivered. Oke, untuk state machine kurang lebih seperti itu. Ya, kurang lebih itu dari saya. Saya mohon maaf dengan segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.